Apa kata baginda Nabi? Riwayat dari Muqal bin Yasar yang meriwayatkannya Abu Daud. Nabi bersabda, iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada siapa? Orang yang mati di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap, sebelah ulu Tanjung Batu. Dengar baik aku ceramah dengan mantap, kapan berhenti terserah aku. Iya. Tadi suruh Nek Rahman tadi, lama-lama lah jula. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata ibtila'an lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Keluarga besar almarhumah ibunda kita, nenenda kita, wawanda kita, adinda kita, saudara kita, yaitu Ibu Siti Hasanah bin Hasanuddin binti Zainuddin Tusid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat beliau. Amin. Menjadi sebab lapangnya kubur, terangnya kubur, dan mendatangkan rahmat Allah buat beliau. Saya merasa bangga hadir di sini karena di sini ada nenenda kami, Nek Rahman Sani sekeluarga besar. Ada Nek Habli dan semuanya hadir di sini. Saya terima kasih karena diceritakan oleh ayahanda kami Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA, jauh datang dari Banten, tentu ke sini tidak punya keluarga. Tapi alhamdulillah saat ketemu dengan nenek kami Bapak Haji Ishak Sani, beliau dianggap menjadi anak beliau walaupun karena sebab tragedi. Tapi alhamdulillah kami merasa betul-betul jadi keluarga. Bahkan diberi izin oleh nenenda kami Nek Rahman Sani untuk memanggil beliau dengan nenek. Ini adalah kehormatan kami. Kami dianggap menjadi cucu beliau. Mudah-mudahan kami saling mendoakan. Amin. Dan berarti dengan kami ada hubungan keluarga dengan Nek Ishak Sani, dengan Nek Rahman Sani, maka semua yang ada keluarga dengan Sani ini, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya juga minta maaf dulu, terutama kepada ibu-ibu yang di dalam mungkin sound systemnya agak besar. Tidak apa-apa, sekali-sekali peka kena ceramah. Selama ini dipekai dangdut tidak masalah. Ya, apalagi dipekai dengan Al-Quran surah Yasin, dengan tahlil, apa yang didengar itu semua akan bermanfaat. Dan mewakili para tetamu, insya Allah apa yang disajikan kami akan nikmati, bahkan kalau pacak dibungkus. Setuju bapak-bapak? Cangoan kamu tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak orang-orang di sini jangan ragu-ragu membaca Yasin. Karena zaman sekarang ini lagi banyak santer suara-suara yang membuat kita ragu membaca Yasin, terutama untuk orang yang meninggal dunia. Nak tahu jawabannya tak kira-kira? Nak nih ya? Alhamdulillah. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini apa lagi tegang galau ini? Ya.
Tidak apa-apa kan ngaji ilmu dikit, supaya kita ini jangan cuma dengar satu pendapat. Ini kadang-kadang baru tobat 2 hari yang lalu, wong bid'ah galau. Ada yang saya ini ada. Hadir dak wongnya kira-kira? Kalau hadir mana wongnya? Iya. Ini kadang-kadang, mohon maaf, aku bukan nak ngomong yang model jenggot, bukan. Ya. Nih, apa dalam tafsir Al-Qurtubi? Saya bacakan beberapa riwayat. Hafal alhamdulillah, dak hafal buka lagi nanti video saya Mafar Dakwah Channel. Wah, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kadang-kadang YouTube yang saya ini jarang ditonton. Apa kata baginda Nabi? Riwayat dari Muqal bin Yasar yang meriwayatkannya Abu Daud. Nabi bersabda, iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada siapa? Orang yang mati di antara kalian. Nabi yang nyuruh. Ini kadang-kadang ada wong mati, kita cuma datang cebok nanyo, mati ngapo? Apa sakitnya? Kok baca mendadak? Dem jangan banyak tanya, melah mati sudah. Dak kate sebab, dak kate apa. Walaupun dokter ngomong dia meninggal gagal jantung, wong yang mati galau-galau gagal jantung. Ada tak kira-kira wong yang mati jantungnya masih berdetak? Apa cuma di dusun sini? Kalau ada yang mati masih berdetak? Ya, nggot ma ini orang tuh menganalisa bagaimana ruh keluar, dak ketemu. Karena kata Allah sudah mati, dak kate urusan. Nak mantan sekda, nak ida. Maaf nek. Nah kan, pula kan kamu nih. Hai dem. Biarlah ngucap nenek dewek. Nenek awas kau. Bacakan kepada orang yang mati ini surah Yasin. Jangan cuma ngobrol, jangan cuma ditengoki, apalagi sampai nangis-nangis. Nangisnya kalau cuma tetesan air mata beda jadi masalah. Karena kata Imam Nawawi, inna mujarradal buka wa dam'il ain. Kalau kita nengok wong yang meninggal dunia, sekedar nangis netes air mata, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Itu rahmah, kasih sayang. Alangkah jahat pula kalau ada suami bininya meninggal malah tertawa. Lah mati kau. Karena istri meninggal, suami nangis. Nangisnya apa kira-kira? Ya. Tuh. Ini, tapi jangan cuma nangis. Lakukan yang bermanfaat. Apa kata baginda Nabi? Pilih surah Yasin, bacakan. Kenapa? Wa dzakaral al-Ajiri. Imam Al-Ajiri menyebutkan min hadithi Ummi Darda, dari hadis Ummi Darda. Nah, masih tidak percaya pula malah disebut hadis mak ini. Apa aja aku nak marah malam hari ini. Ya. Apa kata baginda Nabi? Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Dan ada seorang mayit pun kalau dibacakan surah Yasin kecuali Allah berikan kemudahan bagi dia segala urusannya. Ini kita nih lagi doakan Ibu Siti Hasanah supaya apa? Di alam kubur itu ringan, dimudahkan. Nih tanya sama Nek Rahman Sani. Kami ngaji tentang kubur di Masjid As-Salam, datang hari Sabtu. Kitabnya masih kita baca. Bagaimana orang menghadapi sakratul maut, bagaimana orang ketika ditanya Munkar dan Nakir. Kita tidak baca kalau ditanya oleh Munkar dan Nakir, man rabbuka? Kamu nanya, tidak bisa jawab cak itu. Di dunia yolah. Ya, Ustaz Jadid meninggal dunia, man rabbuka? Kamu nanya, tidak baca. Ya. Kalau tidak bisa jawab, jangan main-main di dalam kubur. Hah? Apa ibu-ibu yang ada nak nyobonya lah nih kira-kira. Ini kadang-kadang ya kamu nanya, bertanya-tanya. Tidak berlaku di alam kubur. Ditanya Munkar Nakir, jawab itu langsung gelepak. Tempelengannya malaikat Munkar Nakir ini jangan dianggap ringan. Tuh, diberikan kemudahan. Kita berharap kuburnya diterangkan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami baca Yasin, yang mati dapat manfaat. Mak mana kami yang hidup? Baca dalam kitab Musnadud Darimi.
an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Apa kata baginda Nabi? Man qara'a surata Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah, hanya ingin ikhlas karena beribadah kepada Allah, ghufira lahu, Allah ampuni dosanya fitil kail lailah, malam hari itu. Ini yang maca surat Yasin tadi, diampuni galau oleh Allah dosanya. Amin. Siapa yang hadir di sini tidak berdosa? Caknya berdosa galau ini. Ya, termasuk aku. Tuh, jangan dikira kita tidak penting ampunan Allah. Jangankan ampunan Allah, kita punya hutang diampuni, dimaafkan, dibebaskan hutang dari wong yang kita utangi. Senang tak kira-kira? Lah ketengokan dari lagi kamu, tak perlu jawab. Ya, Kak, tolonglah Kak, aku tak baca mayar hutang. Inilah 3 tahun ini belum baca mayar. Sudahlah, aku bebaskan. Alhamdulillah Kak, mau kasih orang yang nanti dapat ampunan Allah cak itu. Bahkan lebih daripada itu, sujud syukur tidak bakal bangun-bangun. Kenapa? Saking bahagianya mendapatkan ampunan Allah. Tengok Nabi Adam, 1 dosa dimintakan kepada Allah selama 80 tahun. Setelah 80 tahun baru dapat ampunan dari Allah. Nah kita ini berapa ikut dosa nih? Hah? Apalagi yang lanang tadi, naik motor, nengok ada betina dikit, wow, lah berdosa. Tapi itu bukan kamu, bukan. Itu bapak-bapak yang di sana. Kalau yang di sini, insya Allah lebih parah. Ya? Inilah orang tuaku, kakak-kakakku, bibi-bibiku, wak-wakku, nenek-nenekku yang ada dimuliakan oleh Allah. Jangan ragu-ragu maca surah Yasin. Aku bacakan satu riwayat lagi tentang surah Yasin. Siap tak kira-kira nerimonya ini? Aku yakin habis aku ngomongnya dia bakal hafal. Karena ngaji lah tua. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Inna fil Qur'an, sesungguhnya di dalam Al-Quran, la suratan, ada satu surat, tashfa'u li qurra'iha, memberikan syafaat bagi yang membacanya, wa yaghfiru li mustami'iha, dan mengampuni bagi yang dengarnya. Ala wahiyya suratu Yasin, bukankah itu suratu Yasin? Tuh, tadi yang baca surah Yasin, nanti di dalam kubur siapa yang nganjuk syafaat? Surah Yasin yang dia baca. Mulai dia baca dewek di rumah sampai dia baca untuk yang meninggal dunia, dia dapat syafaatnya. Bagi kami tadi Ustaz yang tidak baca, dengar baik, dapat ampunan dari Allah. Bagi yang dengar, bagi yang pelongo-pelongo, dapat makan. Alhamdulillah, masih dapat pulau. Ya, nah kalau macam muka HP dapat pahala. Ini yang muka HP nengok yang lain. Ada tadi ada. Nah, ya, yang maco dapat apa tadi? Syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan datang membela. Tuh, jangan main-main. Ini perkara Yasin malah diributkan. Aku ngomong seperti ini, yang galak Yasinan payu, yang tidak galak sudah. Jadi jangan nyalah-nyalahkan yang Yasinan bid'ah, bid'ih. Kadang-kadang ilmu belum pas, lah sibuk nyalah-nyalahkan. Tadi yang nyalah-nyalahkan tuh kira-kira 4 hadis yang ku baca tadi hafal enggak kira-kira? Nah, kalau nak nyalah-nyalahkan aku, hafal dulu 4 hadis tadi. Kalau hafal itu boleh. Nah, lagi nilai sombong pula Nek Rahmat. Bukan apa-apa, pegel kita ini. Banyak nih yang bertanya, Ustaz, kami ini lado yang datang baru, mak ini, nyalahkan amalan ini, nyalahkan amalan ini. Kami habis sholat, mak wirid, lah salah, bersuara, lah salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf baina ulama itu, perbedaan pendapat ulama lah dari dulu. Nah, ibu-ibu, ini sedikit penekanan saya, pemantapan saya kepada dulur-dulur yang ada di sini, karena aku dengar di daerah sini inilah banyak pulau itu ada pusatnya yang tukang nyalahin wong itu.
Bagi bapak ibu kalau ketemu yang cak itu, kasih tahu, aku tak tahu ilmu nak nyawabnya, lebih baik kau milu aku ke pesantren Arisalah. Itu belah jawabannya. Daripada berdebat kusir panjang, sama-sama yang ini ngomong pokoknya, yang ini ngomong pokoknya. Tak selesai-selesai. Nah sekarang buat kita galau-galau. Apa yang kita ambil dari meninggal ini? Ini menyadarkan kita kalau kita galau-galau yang ini mulai dari yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang miskin, yang saro, yang buntu, bakal mati kan. Tuh, yang kata lagunya Ustadz Dery Sulaiman, orang kaya, orang miskin, raja-raja, sekda, kiai, lah nyumpah. Ya, ibu mati galau-galau. Jangankan manusia, hewan mati. Apalagi kita dengar sekarang di pojokan Turki, ujung daerah Turki, berbatasan dengan Syria, sedang dikena gempa. Berapa skala Richter nih? 7,5. Berapa banyak yang mati dalam satu waktu? Hah? Makanya sesekali Pak sering ziarah kubur. Yang soleh mati, rajin sholat mati, rajin sedekah mati. Yang tidak sholat, nah, nak mana lagi pilihan? Berjilbab, tidak berjilbab, melawan wong tua, berbakti dengan wong tua, mati. Kita nih yang hadir di sini mati kalau hari ini wak kita, bibinda kita, ayunda kita yang kita datangi, nanti bisa jadi yang mimpin tahlil. Caknya tadi lah agak menges. Uji aku jangan lah takziah 2 malam ini gitu. Ya, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Wong lama mati kalau dia hidup dewean. Lah berejo ulo. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mati, mohon maaf, saya mau nanya ini. Siapa yang lebih sedih? Yang mati atau yang ditinggal mati kira-kira? Bagus. Yang mati yang lebih sedih daripada yang ditinggal. Sesedih-sedih yang ditinggal mati, ada tetangga yang menghibur, ada anak yang menghibur, ada wong tua yang menghibur, ada dulur yang menghibur. Tapi yang mati gelap, sendirian, basah. Saat itu dia teriak, oi dulurku, oi anakku, oi lakiku, oi tetanggaku, oi keluargaku. Tapi jangan khawatir, yang rajin sholat, yang puasa Ramadan, yang bayar zakat, yang senang sedekah, yang rajin baca Quran, yang sempat haji dan umroh, yang melakukan kebaikan, tidak usah khawatir. Ketika sedang sedih begitu, ada berita baik dari baginda Nabi. Apa kata baginda Nabi? Wa idza wudi'al 'abdul mu'min fi qabrihi, ketika seorang hamba Allah yang beriman masuk ke dalam kuburnya, ihtawsyathu a'maluhu shalihah, kumpul galau-galau amal soleh. Tuh. Siapa nama wak kita ni tadi? Suryadi. Assalamualaikum Suryadi. Contoh. Siapa kau? Aku sholatmu 5 waktu, datang bersinar, putih, bercahaya. Oh ya Allah, sholatku 5 waktu, iya aku datang. Aku akan menjadi keluargamu saat ini. Itu dalam doa kematian. Apa doanya? Allahumma abdillahu ahlan khairan min ahli. Ya Allah, unjuk dia ganti keluarga yang lebih baik. Siapa keluarganya yang baik? Amal soleh. Datang sholat. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum Suryadi. Siapa kau bercahaya putih ini? Aku adalah puasa Ramadan. Ya Allah, menghibur datang. Assalamualaikum Suryadi. Siapa kau? Ngapa agak gelap ini? Sodakoh kau. Ngapa gelap? 5.000 Suryadi. Nak terang 5.000. Lampu main ini berapa? Ayo. Tidak tahu diri. Nah, tapi yang lain datang galau nanti insya Allah. Tapi bukan cuma datang Nek Rahman, mereka akan membela. Datang malaikat
datang dari ujung kaki. Pertama kali ketika kita dalam kubur, malaikat datang dari ujung kaki. Ini tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Datang dari ujung kaki. Siapa yang bela kita ketika malaikat itu datang dari ujung kaki? Salat yang datang. Ilaika anhu, minggir, jangan dekat-dekat. Siapa kau? Aku salatnya. Capek kakinya tegak. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Capek kakinya jalan dari rumah ke masjid. Capek jalan kakinya dari kamar ke WC sehingga dia salat. Aku yang akan menjadi pembelanya. Hah? Masya Allah. Datang dari pucuk kepala. Siapa yang belanya? 2. Haji dan umroh sama jihadnya. Apa jihadnya? Wong tuwon didik anak baca Quran. Wong tuwon didik anak mana yang halal, mana yang haram. Ini akan, kalau belum haji, belum umroh, siapa yang bela tadi? Bagaimana dia mendidik anak, itu akan membela dia. Minggir kau, siapa kau? Aku ilmu yang diajarkan sama anak-anaknya. Aku nasihat yang diajarkan sama anak-anaknya. Bela datang dari perutnya ada yang bela juga. Siapa? Puasanya. Minggir, haus, lapar di bulan Ramadan, dia tahan untuk taat kepada Allah. Datang dari tangan. Siapa yang bela? Sedekah. Nah, bayangkanlah Pak, kalau mati sholat tidak, puasa tidak, sedekah tidak, anaknya tidak diajari sholat, tidak diajari apa-apa, mana lah kira-kira? Datang malaikat kecul. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di sini diselamatkan kalau oleh Allah. Amin. Aku ngenjuk tahu baik. Galak payu, agam payu. Dah agam deh. Karena aku balik dari sini dapat amplop deh. Kamu nak dengar nasihat aku jadi. Kamu nak ngatoi aku berutuk jadi. Ada kan panitia amplopnya? Kalau ada, kalau tidak katik, deh kami nunggu. Lah, masih nak berharap pula. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo, siapa yang bela kita kaki? Oh, dah. Anak kita nangis paling berapa lama? Ponaan kita nangis, apalagi ponaan? Tak boleh lama igo. Anak paling berapa lama? Dah lama lah sedih mulai. Mama no surat tanah mak tu. Nah. Ya. Mama no kita nih, uji mak ada 7 hektar. Payu dinjuk lo ari salah nih. Ya Rabbana. Walaupun itu tak buruk. Kenapa? Harta wong tua mau tak mau harus dibagi. Bukan berarti bagi waris itu laju dianggap apa? Buruk. Bahkan itu bagian daripada kewajiban seorang anak untuk menyelesaikan apa? Ikatan orang tua dari dunia. Yang tak boleh itu adalah berebutan sehingga apa? Putus tali silaturahim, putus keluarga. Nah, inilah ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahmi ngajar. Ayo mak mana salat kita nih? Kita hadir di sini doakan wong mati. Tapi balik ini habis makan di rumah dak sholat isya. Nah, inilah jadi gawe. Ya, habis acara duduk, buka TV langsung nonton. Nah, balik sebelum apa-apa ambil air wudhu, sholat isya dulu. Allahu Akbar. Kenapa? Kita habis nengok wong yang mati yang kita sendiri bakal seperti itu. Ini kadang-kadang aku galak nengok nih Rahman. Ibu-ibu ini pengajian, ngaji sampai asar. Wong asar balik tak sholat. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu yang di Australia. Ya, kalau ibu-ibu sini insya Allah tidak ada beda. Bapak-bapak juga sama. Kadang-kadang kita habis acara kayak gini tidak sholat. Nah, acara takziah kita dewe tak sholat maghribnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngingatkan baik. Memang kadang-kadang ceramah tegas nih, wah ini naik habli galak banyak dah agam wong. Pahami nginget di baik. Kenapa? Dak katik yang bisa menyelamatkan kita. Ini sekadar cerita motivasi ibu-ibu. Fahmi ini habis cangkok ginjal.
Nih, cangkok ginjal. Ibu tahu tidak bagaimana saya dulu kena gagal ginjal 1 tahun penuh? Terbaring di atas ranjang. Hampir mati. Hampir mati. Kenapa? Tanya sama Nek Rahman. Bagaimana badan saya dulu antara kulit dengan tulang, tapi tetap hadir pengajian di Masjid As-Salam. Aku yakin tuh yang hadir pengajian, jangan tulang mati di pucuk meja ini. Ya. Merasakan betul ibu-ibu bagaimana saat itu kita dengar azan kepengen ke masjid dah baca. Saat itu mohon maaf, kalau sudah sakit, kaget kalau ibu-ibu merasakannya. Kalau sudah tua, bagaimana? Sakit hati, sering kita ini sakit hati dewek, padahal wong itu tidak nak nyakiti hati kita. Ada adik beradik, yuk kita jalan-jalan yuk ke Pocorok, ke Bengkulu. Ada yang nyeletuk, cak mano Kak Fahmi diajak dah, ada melah dia tuh sakit. Wa ilaha illallah. Sangat di sini, grup di sini. Tapi saat itu karena kita diberi oleh Allah pembelajaran, astagfirullahaladzim, bukan mereka nak nyakiti kita dewek yang mudah perasaan. Karena saat itu rasanya dak katik guno lagi, LC dak katik guno, MAG dak katik guno lagi rasanya. Serius, aku ngunjuk tahu apalagi kalau kita sudah terbaring. Mati dak bisa apa-apa. Saat itu penyesalan tertinggi. Gagallah, pasanglah tato di seluruh dado. Pasanglah gambar dari kaki hingga kepala. Satu gambar pun dak bisa menolong kita di hadapan Allah. Walaupun tato kamu di sebelah kanan macan, sebelah kiri iwak teri, tidak bisa nolak malaikat Israel. Tidak bisa. Sebelah kiri macan, sebelah kanan iwak teri, belakang ikan dences, tidak akan bisa untuk mencegah daripada malaikat mungkar dan nakir, malaikat Israel untuk datang. Nah, kematian ayunda kami, bibinda kami, nenenda kami, orang tua kita semua ini jadi pelajaran buat kita. Tapi kalau Ibu Siti Hasanah ini umur berapa meninggalnya? 70? 67. Ini onto. Kenapa? Umur panjang. Kita yang 40 lem tentu nyampe. Ustadz Ujek 43, yang 42 siap-siap. Ya, Ustadz Ujek 43, yang 42 ayo belajar siap-siap. 67, nah yang 66 berejolah. Mana yang 66? Ya, ada yang sampai 70. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf, Fahmi menyampaikan sesuatu kalau ada kata-kata yang tak pantas, mohon maaf. Tujuannya dak katik lain, ingin ngajak kita gala-gala selamat dunia akhirat. Amin. Dan mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang ajakan ke surga ini kadang-kadang seperti seorang dokter ngomong begini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Dak enak didengar. Maka ajakan surga sama seperti dokter, dak boleh ini, dak boleh itu. Kalau ajakan sakit, ajakan neraka, ayo ini, ayo itu, ayo ini. Nah, yang itulah ciri-ciri penyakit. Maka kita jauhi itu semua agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa kami ya Allah, kelalaian kami ya Allah, terkhusus untuk ibunda kami, nenenda kami, bibinda kami, dulur kami, adik kami, ayu kami bernama Siti Hasanah binti Zainuddin Tusin dan semua nama yang disebut tadi ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, muliakan kubur mereka ya Allah. Ya Rahman ya Karim, kami berharap mudah-mudahan kuburnya termasuk taman daripada taman surga ya Allah. Jangan engkau jadikan lubang daripada lubang api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mudah-mudahan surah Yasin yang kami baca, tahlil yang kami sampaikan ya Allah, salawat yang kami lantunkan ya Allah, tasbih yang kami ungkapkan,
menjadi hadiah yang sampai untuk Ibu Siti Hasanah dan semua orang nama yang kami sebutkan tadi ya Allah, sebagai sebab turun rahmat-Mu ya Allah kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar sini ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami mohon kepadamu, ampuni juga dosa-dosa kami yang hadir di sini ya Allah. Berikan kami pelajaran ya Allah, bahwasanya kami yang hadir di sini semuanya harus siap-siap akan bertemu dengan makhluk-Mu bernama Israel ya Rahman ya Karim. Ya Allah, selamatkan kami ketika sakaratul maut itu datang dengan kemudahan-kemudahan. Mudahkan kami ya Allah untuk berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir, lidah kami mampu menjawabnya ya Allah. Ya Allah, datangkan semua amal ibadah kami sebagai keluarga kami, sebagai orang yang menemani kami dan menyelamatkan kami dari malaikat azab yang akan menyentuh kulit kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, mudah-mudahan nuju hari ini tidak hanya sebagai doa buat Ibu Siti Hasanah, tapi juga buat kami ya Allah. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini diampuni oleh Allah dosanya, dibuka pintu hati agar diisi dengan keimanan, keislaman ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf nih.